Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah hormati Bapak Ibu SDN 87 yang berbahagia. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan Allah pertama sekali kesehatan, kesempatan untuk bisa memajukan sekolah kita, mengaktifkan anak kita, makin hari makin maju, makin hari makin berkembang. Semoga dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Izin kepada Bapak Ibu semua, sesuai dengan kinerja di sekolah kita, itu program kita adalah program pengembangan kompetensi guru. Ini RHK di sekolah kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah arti daripada program pengembangan kompetensi guru? Meningkatkan kemampuan daya kita, motivasi kita untuk lebih aktif, kreatif, mengembangkan kompetensi diri ke arah yang lebih baik. Jadi apapun yang menjadi kesulitan dari Bapak Ibu semua, apa yang Anda hadapi di proses pembelajaran, apa penyebabnya dan apa dampaknya, itu akan kita pelajari dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Kemudian refleksi secara jujur, reflektif, tanpa menyalahkan atau menghukum. Jadi ada masalah kepada anak, itu kita tidak boleh menghukum dan menyalahkannya, tapi mencari solusi yang tepat. Kemudian kita mencari contoh solusi yang mendalam, mendukung program berefleksi. Contohnya ada di PMM. Jadi apapun kesalahan silakan lihat nanti di PMM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi pelatihan, interaksi, respon aktif, membangun suasana pertemuan yang nyaman dan terbuka bagi siapa saja. Ini menjadi catatan bersama kita berlatih semangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian aktif mendorong guru memberikan kembali tentang program pengembangan kompetensi. Kita akan terus memberikan semangat motivasi, bagaimana kita juga bisa berhasil di masyarakat. Kemudian menerima dan menanggapi umpan balik dari guru secara konstruktif dan menggunakannya untuk memperbaiki program. Apa permasalahan guru, apa kendala, apa solusi, itu kita siap sholat zuhur, kita jemaah, kita utarakan masalah kita, atau di jam istirahat, kita utarakan masalah kita, atau kita tidak masuk lokal, maka kita akan memberikan eksplorasi pertanyaan. Kemudian, eksplorasi pengembangan potensi, memberi kesempatan pada guru, menceritakan penerapan hasil program pengembangan kompetensi. Artinya berbagi praktek baik, apa kendala kita, apa solusi kita, itu kita berikan kepada hal-hal yang bagus, hal-hal yang bisa bermanfaat, ini kita sampaikan kepada teman kita. Kemudian mengakui kekeliruan guru sebagai sebuah upaya belajar yang penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kadang-kadang kita keliru, itu biasa, dalam rangka merubah ke arah yang lebih baik. Kemudian menciptakan hasil pengumpulan data sebelum pertemuan praktik baik guru dan respon dari peserta didik. Hal-hal kecil menjadi perhatian kita bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian kita juga mengumpulkan data belajar praktik baik, boleh di PMM, boleh dari seminar, atau daring lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi dengan Bapak Ibu, salah satu solusinya adalah bagaimana kita tetap aktif, menggunakan waktu, tenaga pikiran untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Sehingga nanti tidak ada masalah. Apakah ada yang bertanya? Masih? Silakan bertanya. Ada? Oh iya Pak. Ya. Jadi tentang Meningkatkan kompetensi. meningkatkan kompetensi Ya. guru. Ya. Ya Pak. Ya betul. Jadi contoh meningkatkan kompetensi guru itu gimana Pak? Nah, contoh kompetensi guru, kita telah membuat di sekolah kita kompel kelompok belajar UPT SD 18 itu saya biasa tiap Senin kita kompel, kita ikuti, itu salah satu di sekolah kita. Kemudian juga ada di PMF, itu adalah praktek nyata belajar mandiri di PMF. Silakan buat, ada seminar, ada webinar, silakan. Itu mereka meningkatkan kompetensi guru. Kenapa demikian? Karena zaman sekarang kita dituntut untuk aktif, kreatif, semangat. Waktu itu bukan perubahan per hari, bukan per jam, tapi per detik. Karena kita jangan tercecer untuk harus menimba ilmu di masa yang akan datang. Itu pada. Apakah untuk ingin bertanya? Bukan mah? Pas. Ada tanya-tanya pada Ibu? Harapan kita adalah RHK kita meningkatkan kompetensi, maka belajar setiap saat, setiap waktu, dan jangan hukum dan jangan menyalahkan pelajaran untuk kemasannya. Terima kasih. Itu presentasi singkat kita, mudah-mudahan bisa kita laksanakan di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kendala Bu Indayani dalam mengerjakan PM kami pada saat ini dalam rangka kinerja? Insya Allah sampai sekarang atau sampai saat ini masih lancar Pak. Masih lancar, Dengan adanya kerjasama kolaborasi antara siswa guru, Ya. teman sejawat,
Ya. Assalamualaikum. Salam. Silakan Mas Madam. Pak mau nanya nih Pak. Ya. Ini saya mau bahan kinerja saya nggak mau dikirim Pak. Pak Adam maksudnya di mana? Di bentuk apa? Ada buat atau dia? Di Word. Maka solusinya di aplikasi Dibangun adalah dipindahkan dulu ke PDF. Lebih bisa dapat. Jadi tidak boleh dari 10 MB kurang daripada 10 MB. Jadi ke apa dulu? Ya, dikompres dulu ke PDF. Dikirim dulu baru dia keluar. Nah, Gitu ya. ya, sama-sama. Bapak Sip, Ya Pak. Bapak lihat bahwasanya Bapak Sip dalam melakukan observasi pada kinerja ada menerapkan disiplin positif. Ya, Pak. Apa yang Bapak lakukan untuk mencapai hal itu? Ya, saya melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Misalnya, memberi pujian kepada peserta didik yang telah berperilaku positif. Selanjutnya, saya melakukan penguatan positif terhadap anak-anak dengan berbagai cara, misalnya dengan memberi pujian dan memberikan teguran untuk mereka yang melanggarnya. Setelah Bapak melakukan itu, apakah ada perubahan yang dirasakan? Artinya ada tambahan nilai kepada peserta didik? Insya Allah ada, Pak. Bagus sekali, mohon kiranya diterapkan di masa yang akan datang sehingga pendidikan kita makin hari makin maju dan berkembang. Terima kasih Pak Sip. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ini kita sama-sama tahu bahwasanya untuk meningkatkan profesi guru di sekolah kita, tentu hal itu butuh kita praktikan bersama. Termasuk Bunda Yani sendiri, bagaimana Bunda Yani meningkatkan kenyamanan di sekolah atau di lokal Bunda Yani selaku di kelas dan belajar. Pak, yang saya lakukan yaitu yang pertama sekali mempersiapkan kelas. Dengan adanya kegiatan kelas, kita mungkin menyepakati apa saja yang dijalankan kelas. Yang pertama mungkin tidak memberatkan peserta didik atau barangkali tidak menyebutkan peserta didik. Yang kedua, kerjasama kita dan kolaborasi kita sesama teman sejawat dengan pihak sekolah atau kepala sekolah dan teman guru-guru lainnya, serta juga tidak lupa kerjasama dengan orang tua murid untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar kita baik dari guru maupun peserta didik untuk lebih baik ke depannya. Setelah Anda melakukan itu, perbaikan program itu, apakah ada dampaknya kepada siswa? Alhamdulillah ada Pak. Tentunya interaksi antara orang tua, kerjasama antara orang tua, wali murid, guru, dan juga kepala sekolah, di mana kerjasama tersebut bisa meningkatkan kualitas belajar dan mengajar saya sebagai guru dan juga meningkatkan mutu belajar anak. Jadi untuk meningkatkan kompetensi guru tentu harus ada peningkatan seperti pelatihan, pembel, melihat video aktif di PNM, kemudian belajar dengan sejawat. Apakah Anda melakukan itu? Sejauh ini sudah saya lakukan Pak, tapi mungkin belum seberapa banyak, tapi sudah saya laksanakan mungkin beberapa hal kecil baru Pak. Tapi untuk meningkatkan itu mungkin saya akan lebih banyak belajar lagi agar nanti untuk pendidikan sekolah kita berjalan dengan baik dan lancar. Apakah ada dampaknya kepada siswa? Dampak positifnya sangat ada sekali Pak. Anak lebih aktif dan interaktif dalam belajar baik secara individual maupun berkelompok. Bagus sekali, terima kasih Bunda Yani. Semoga di masa yang datang lebih bagus lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Iya Pak, terima kasih. Untuk meningkatkan profesi guru, apa kesulitan yang Anda hadapi selama ini? Kesulitan yang saya hadapi selama ini adalah karena teknologi baru, maka saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi saya dalam kurikulum kita ini. Misalnya dengan mengikuti kompel yang dilakukan seperti sebulan di sekolah kita ini, kemudian mengikuti dan pelajari video-video pembelajaran yang menginspirasi saya untuk mengajar di kelas. Selanjutnya yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan teman sejawat serta atasan untuk menghadapi segala tantangan yang ada pada kurikulum mereka ini. Setelah mengikuti kompel, kemudian belajar video, kemudian bertanya ke sekolah, apakah ada dampaknya kepada siswa? Alhamdulillah ada Pak. Ada ya? Siswa jadi semangat belajar, fokus, dan saya pun mengajarnya cukup bervariasi Pak. Misalnya dengan ada menyampaikan video, permainan, gambar yang menarik siswa belajar. Terima kasih Bagi, mudah-mudahan ditingkatkan masa yang datang. Iya Pak.